kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan? Kami belum bisa memastikan sekarang ya. Ah. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak syarat masih bisa Diganti sampai tanggal 13 November. Iya. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka Majelis Kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh, akal sehat itu. So itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Nah, ini kan urusan tetek bengek ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu orang rebutan kekayaan sama, dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Final itu artinya mempunyai kekuatan hukum tetap. Binding itu artinya adalah mengikat langsung sejak diucapkan. Dengan demikian maka tidak ada sarana untuk kemudian bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan ini makin mengarah ini. Kalau MK itu jadinya bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Keluarga, ini jelas. Loh, bagaimana tidak? Nah, Ketua Hakim MK adalah paman Gibran, orang yang disebut-sebut akan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, putusan ini sulit ditutup-tutupin, moho terbuka, atau dianggap tidak ada campur tangan pihak luar. Bukankah sebaiknya putusan itu dijalankan mulai Pilpres 2029? Ini menurut Begawan, tapi ya ini settingan ya orang apa-apa. Nah, ini tinggal Gibran aja nanti. Satu-satunya halangan yang masih ada di depan Gibran kalau menjadi cawapres adalah akan hilang kalau misalnya itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dampak turunannya adalah kepercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi karena jadinya akan sangat politis, tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini secara konsisten sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi soal batas usia jabatan apapun yang harusnya itu adalah wewenang dari pembentuk undang-undang, pakai istilah open legal policy atau kebijakan terbuka. Ini kita ingin ke depan jangan sampai ada lagi hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti misalnya nanti dugaan kami diterima oleh MK tidak akan mengulangi lagi, harus ada sanksi berat karena dugaannya juga berat dan efeknya sangat besar, ya harus diganti, dan ini harus menjadi pelajaran bagi hakim MK yang lain. Harus saya katakan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu adalah pemimpin karbitan yang belum mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional. Dia harus berproses membuktikan kepada Indonesia bahwa dia berproses dari awal. Bahaya politik masih mengintai Gibran. Serangan-serangan yang saat ini muncul di media sosial itu, ya, Hanggoro, atau di dunia digital itu menurut saya baru seperempatnya. Karena dari pengamatan saya yang tampil itu baru warga negara biasa yang berusaha sadar demokrasi ditambah dengan budayawan, akademisi, dan civil society lah secara umum. Saya membayangkan sesudah nanti penetapan dan pencabutan pengundian nomor urut, maka serangan-serangan ini harus diantisipasi menjadi lebih besar nanti. Jadi 3 kali lipat dari yang ini.